Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, para mahasiswa mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan 3, hari ini merupakan minggu ketiga dari mata kuliah SKB 3 dengan topik struktur kabel. Jadi akan saya berikan prinsip-prinsip dasar dan contoh-contoh struktur kabel yang ada pada saat ini. Prinsip dasar struktur kabel dapat dilihat di slide ini. Jadi bentuk daripada struktur kabel itu bergantung atau merupakan reaksi dari beban yang diberikan pada kabel. Bentuknya bisa lengkung smooth, bisa juga patah-patah ya. Bagaimana kita membentuk struktur kabel dengan bentuk yang patah-patah itu dengan diberikan gaya terpusat ya pada beberapa titik. Ya, jadi ini gambar paling kiri terlihat bagaimana kabel itu terentang kemudian dengan bentuk yang patah-patah atau bersudut. Nah, ini karena diberikan gaya yang terpusat. Kemudian apabila kita inginkan bentuk yang lengkung smooth, ya, bentuk catenary, parabola, kemudian elip atau lengkung lingkaran, maka caranya adalah dengan pembebanan yang merata ya, baik merata pada batang kabel maupun merata pada proyeksinya ya. Nah, ini adalah gambaran ya bahwa bentuk itu bergantung kepada beban yang diberikan pada kabel. Kestabilan struktur kabel itu banyak dilakukan atau terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memberikan tambahan batang-batang tekan. Dengan adanya batang tekan, maka ini adalah struktur kabel double layer ya, ada layer atas dan layer bawah. Kemudian diberi batang tekan akan membentuk lengkung ke atas dan lengkung ke bawah. Batang tekannya itu bisa sejajar maupun berbentuk teras seperti ini. Kemudian yang kedua dengan batang tarik ya, ini batang rigid yang menarik dari kabel atas dan bawah, maka akan membentuk cekung ya. Nah, kalau di atas itu membentuk cembung, ini membentuk cekung. Nah, ini juga bisa ditarik dengan kabel-kabel ya, kabel-kabel ini. Lalu alternatif lain adalah bisa berbentuk seperti ini apabila di bagian tengahnya itu diberi penekanan dengan batang yang rigid ya. Kemudian penstabilan itu bisa dilakukan dengan kabel-kabel ortogonal atau bersilangan ya. Jadi yang bagian kabel-kabel bagian bawah ini ditekan oleh kabel-kabel bagian atas sehingga resultantenya akan memberikan kestabilan pada kabel tersebut. Gambar di kanan atas ini terlihat bahwa kestabilan kabel itu bisa dicapai dengan pembebanan ya. Jadi dengan diberi pembebanan maka berat itu akan membuat kabel ini menjadi stabil. Juga bisa dilakukan dengan menarik pada titik tertentu. Nah, ini maka tarikan itu akan memberikan kestabilan pada struktur kabel tersebut.
bagaimana tumpuan kabel atau kabel itu ditumpu dengan tiga macam ya. Jadi yang satu itu kabel yang teruntai ya atau guide mask. Jadi kabel itu didukung oleh eh, kolom ya, sebuah kolom atau dua buah kolom kiri dan kanan. Kemudian kolom itu eh, merupakan kolom yang ditumpu oleh pondasi dengan sistem sendi ya. Jadi ini fleksibel. Kemudian diberikan apa struktur kabel, tentu karena dia fleksibel harus ada satu kabel lagi yang menstabilkan ya. Jadi kabel yang luar ini ditumpu oleh pondasi tarik ya. Kalau yang di bawah kolom ini pondasi tekan. Jadi ini satu daripada cara menumpu struktur kabel. Di tengah ini adalah ditumpu dengan kolom yang apa namanya rigid ya. Jadi kalau yang atas itu dengan tumpuan sendi, maka ini adalah tumpuan jepit ya, sehingga merupakan kolom cantilever ya. Jika ditarik oleh kabel, tidak diperlukan kabel penahan samping karena kolomnya sudah jepit ya. Gaya yang timbul pada kolom ini selain gaya tariknya kabel yang kemudian disalurkan ke pondasi dalam bentuk gaya tekan, juga ada gaya momen ya, karena cantilever ini menyalurkan gaya maupun momen ya. Kemudian yang ketiga adalah tumpuan berupa balok ya, balok baik itu balok rigid, di sebelah kanan ini adalah balok rigid, kemudian balok itu dibentuk dengan truss ya, truss baja misalnya ya. Ini terlihat kabel-kabel yang menjadi struktur utamanya, kemudian menarik atau memberikan gaya tarik kepada truss atau balok ini ya. Dari samping terlihat bagaimana sebuah jembatan ataupun bangunan ya, bangunan kemudian menggantung pada kabel-kabel ini, kabel primer dan kabel sekunder, dan keseluruhannya ditahan oleh kolom yang berbentuk Y terbalik, kemudian kabel itu menarik apa namanya balok ya, balok. Pemasangan kabel yang biasa dilakukan adalah yang pertama itu dengan menggantung ya, atau suspension kabel. Jadi kabel yang menggantung atau menahan beban secara menggantung ya. Jadi ini diperlihatkan karyanya Luigi Nervi, bagaimana bangunan ini menggantung pada kabel primer melalui kabel-kabel sekundernya ya. Kemudian ini juga terlihat bangunan dengan struktur kabel dan tenda ya, tenda itu bergantung pada kabel-kabel yang ada. Kemudian yang kedua adalah stay truss. Jadi kabel itu membentuk bentuk truss ya, truss. Kemudian dia menahan beban atap yang ada ya. Jadi letak atapnya itu di atasnya kabel.
Kemudian sebelah kanan ini state building, jadi menahan bangunan. eh, Untaian kabel itu ada di bagian atas maupun di bawah bangunan. Lalu yang gambar-gambar di bawah ini adalah bagaimana kabel itu menahan balok ya, jadi menahan balok. Ini merupakan koridor di antara bangunan 1 dan bangunan 2. Nah, ini koridornya itu ditahan oleh kabel-kabel yang kemudian ditumpu oleh kolom ya, kolom besar ini. Ya, gambar kanan juga demikian. Jadi kabel-kabel itu ditahan oleh kolom-kolom untuk menahan atap bangunan. Di bawah terlihat bagaimana kabel-kabel itu menahan jembatan ya, jembatan, kemudian disalurkan kepada kolom-kolom jembatan. Bagaimana bentuk atau wujud ya dari kabel baja itu? Jadi kabel itu bukan cuma satu untai ya, tapi terdiri dari beberapa untai yang disatukan ya. Di sini terlihat bahwa semakin besar beban maka butuh kabel yang lebih banyak. Pada tabel ini diperlihatkan bagaimana beban yang dipikul oleh kabel, maka semakin besar beban, diameter kabel itu menjadi semakin besar. Ya. Contohnya di sini dengan beban 33,6 pounds itu memerlukan kabel dengan diameter 4 inci. 4 inci tentu bukan satu batang kabel ya, tapi beberapa kabel yang diuntai. Demikian. Kemudian semakin besar maka untaiannya yang diperlukan adalah juga semakin besar. Sehingga untaian yang ini kemudian diuntai lagi menjadi bentuk-bentuk yang besar ya, yang diameternya besar. Nah, kemudian kita mengenal apa yang disebut kabel beam ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu balok kabel. Jadi seolah-olah seperti balok ya. Jadi kabel-kabel tunggal yang teruntai dari ujung satu ke ujung yang lain pada gambar di atas ini ya, ini kabel tunggal yang dianggap sebagai kabel beam. Ini paralel ya kabel tunggalnya. Kemudian ini juga kabel tunggal dengan ada kolom di tengah ya, masih ada kolom di tengah. Ini teruntai secara paralel. Kemudian yang ini adalah kabel double ya, double layer, ada layer atas dan layer bawah dengan beberapa perkuatan batang-batang tekan yang membentuk kabel beam secara paralel. Kabel beam juga bisa dibentuk secara radial ya. Gambar-gambar di bawah ini memperlihatkan balok kabel atau kabel beam yang merentang ya secara radial. Jadi ini yang sebelah kiri adalah single layer atau kabel tunggal, yang sebelah kanan adalah double layer. Jadi ada kabel-kabel layer di atas dan kabel-kabel layer di bawah. Beberapa struktur kabel ini
sudah dikenal sejak abad 19. Jadi pertimbangan menggunakan struktur kabel adalah dari segi efisiensi bahan ya, kemudian kemampuan untuk merentang pada jarak yang panjang ya, misalnya jembatan yang panjangnya sampai 1 kilometer tentu sulit ya untuk dilakukan dengan struktur truss atau apalagi dengan struktur rigid frame ya, sehingga alternatif yang terbaik adalah menggunakan struktur kabel. Nah, ini struktur kabel ini sudah dikenal sejak abad 19 ya, tahun 18 sekian. Nah, misalnya pada gambar ini untuk area pertunjukan baik itu sirkus atau pertunjukan yang lain, ini menggunakan struktur kabel yang menahan atap ya karena bentangnya lebar. Nah, ini kabel ini jauh lebih murah dibanding struktur-struktur yang lain ya, misalnya struktur truss, struktur space frame dan sebagainya. Yang gambar di tengah adalah contoh bangunan yang dulu ya, yang awal dengan menggunakan sistem kabel ya. Jadi ini adalah bentangan jembatan, kemudian seluruhnya ditahan oleh kabel-kabel yang terjuntai begini, kemudian di sini adalah kolom-kolom penahan kabel tersebut. Lalu di bawah sekali adalah bangunan-bangunan fungsional untuk ya fungsi-fungsi di bawahnya, misalnya untuk industri dan sebagainya dengan struktur kabel. Jadi atapnya digantung menggunakan struktur kabel. Nah, ini contohnya ya, satu bangunan dengan atap gantung kabel pada sebuah teater ya di tahun 1824. Jadi atap ini struktur penahannya adalah struktur kabel. Nah, ini diperlihatkan bagaimana kalau biasa kita kenal dengan usuk ya. Jadi usuk-usuknya ini bukan kayu atau bukan baja, tapi menggunakan kabel. Nah, ini merupakan penampakan dari jembatan menggunakan struktur kabel. Jadi waktu itu kabel yang dibuat itu masih belum menggunakan kabel yang kekuatan sangat tinggi seperti sekarang, sehingga bentuknya relatif pendek-pendek. Kemudian terlihat bagaimana ini merupakan jembatan kereta api, kemudian pada titik-titik yang sama itu diikatkan kabel yang kemudian ditahan oleh kolom kiri maupun kanan ya. Jadi satu titik itu ditahan oleh dua kolom. Ini di tahun 69 merupakan jembatan kereta api. Ini adalah desainnya ya. Jadi kita lihat satu titik ditahan oleh kolom kiri dan kolom kanan, sehingga bentuknya seperti ini. Ini merupakan juga struktur kabel Tower Bridge di London tahun 1894. Jadi baja-baja ini masih menggunakan baja cor ya, baja cor yang kemudian ini menahan kabel-kabel sekunder ya,
kabel sekunder menahan gelagar dari jembatan. Nah, ini. Kemudian secara utuh dapat dilihat di sini. Jadi ini adalah struktur kabelnya yang menahan jembatan. Nah, kalau yang di sini menggunakan struktur truss yang di bagian tengah. Ya. Kemudian Buckminster Fuller itu membuat desain ya, bagaimana membuat rumah yang ditahan oleh kabel ya, baik itu di atas jadi struktur penggantungnya kabel, kemudian di bagian bawah ini penstabilnya ya, jadi seluruh struktur bangunan ini ditahan oleh kabel-kabel. Nah, ini terlihat kabel bagian atas, kemudian bagian tengah dan bagian bawah, sehingga terlihat maketnya ya oleh Pak Mr. Fuller, gedung Dymaxion House ya tahun 1923. Nah, di Indonesia juga ada. Jadi pada tahun 1936 sampai dengan 1937 dibangun gereja di Kediri ya, disebut Gereja Poh Sarang ya. Dilihat di sini dari luar kelihatan biasa saja ya, ada atap genteng, tapi begitu kita masuk ke dalam terlihat bahwa genteng itu tidak ditahan oleh usuk dan reng dari kayu atau dari baja ya, tapi ditahan oleh kabel ya, menggunakan struktur kabel. Arsiteknya adalah Henry McLean Pond, jadi arsitek yang sama yang membangun atau merancang Aula Barat dan Aula Timur ITB. Jadi Henry McLean Pond tahun 36 sampai 37. Ini gereja yang sekarang masih berdiri ya, Gereja Poh Sarang di Kediri. Jembatan yang fenomenal adalah jembatan Golden Gate di San Francisco, dibangun tahun 37. Di sini terlihat bahwa gelagar jembatan yang menggunakan struktur truss ya tidak cukup kuat untuk menahan jembatan, sehingga diperlukan struktur kabel gantung ya. Di sini ada kabel primer yang lebih besar, kemudian di sini kabel sekunder yang menahan seluruh jembatan ya. Nah, bagaimana penyaluran gaya pada atap yang didukung kabel ini dilihat. Jadi kabel itu di dalam perhitungannya akan mendapatkan gaya grafiti atau gaya gaya dari atas ya. Nah, ini terlihat garis-garis ini merupakan ini atap datar, kemudian di sini kabelnya ya. Jadi kabel itu dengan beban dari atap, dari batang atap ini, maka dia akan mengalami gaya tarik, lalu menyalurkannya pada kolom dengan gaya tekan ya, kolom ke pondasi itu menekan ya, sehingga pondasi menyalurkannya dengan gaya tekan. Satu sisi ada pondasi lagi yang tertarik ya, jadi di sini merupakan untaian kabel yang tepi ya, kemudian mengalami tarik, lalu di sini menarik pondasinya ya, sehingga pondasi ini berbeda dengan pondasi pada umumnya adalah pondasi dengan gaya tarik ya. Nah,
Kemudian ketika mendapatkan mendapatkan gaya lateral, maka yang berlaku adalah seperti ini. Jadi selain menerima beban beban tekan pada pondasi di kolom, dia juga harus mengalami gaya horizontal juga ya. Jadi ada momen di sini ya, sehingga harus menyalurkan gaya tekan, kemudian gaya tarik pada arah horizontal. Lalu ini akan saya berikan beberapa contoh ya, single layer, jadi kabel yang yang tunggal ya, kabel gantung ya. Jadi terlihat ini secara skematik beberapa sistem struktur kabel yang merupakan kabel gantung ya. Ini tadi sudah saya berikan di depan bagaimana kabel-kabel tunggal ini yang merupakan tadi disebut sebagai balok kabel yang sejajar, jadi menahan bangunan ya, menahan bangunan, kemudian disalurkan ke kolom yang berbentuk seperti Y terbalik. Ya. Pada bagian lain nih, jembatan Golden Gate menahan gelagar jembatan melalui kabel primer, kemudian disalurkannya ke kolom-kolom jembatan di sini. Lalu di sini terlihat sebuah airport ya, airport di Amerika, kemudian menahan gaya-gaya pada atap. Dalam hal ini beban-bebannya terletak di atas kabel ya, jadi atapnya atap rigid, kemudian beban-beban itu tidak menggantung tapi terletak di atas kabel, sehingga kemudian disalurkan ke kolom. Kolom ini merupakan batang lateral ya, jadi kolom jepit mengalami gaya tarik dan momen. Demikian juga untuk atap-atap yang radial seperti terlihat di sini, bagaimana atap gantung ya yang terbuat atau disusun oleh kabel-kabel itu bisa menahan beban gaya-gaya atap secara radial. Nah, ini contohnya kalau tadi skematik, ini contohnya adalah kabel-kabel tunggal yang diletakkan sejajar, kemudian menahan beban ya, beban di atasnya berupa atap membran pada hole ya di antara dua bangunan yang ada. Ini contoh sebuah stadion di Portugal di mana kabel itu membentang dari ujung tribun yang satu ke tribun yang lain, dan atap tribunnya ini ditahan oleh kabel-kabel tunggal ya, kabel single layer yang terbentang dari ujung kiri ke ujung kanan, menahan seluruh beban atap yang ada. Ini dari depan terlihat struktur atapnya menggunakan tumpuan truss. Ya, truss ini menggantung pada kabel-kabel yang tadi.
Nah, jadi tampilan dari sisi yang lain, ya kita lihat secara jelas bagaimana detail kabelnya ya. Ini detail kabelnya, kemudian di atasnya ini adalah atap steel deck ya, yang menumpu pada kabel-kabel yang ada. Di ujungnya terlihat batang-batang teras ya, sebagai penutup atau sebagai ujung daripada atap dari tribun. Bentuk lain adalah sebuah hanggar untuk pemeliharaan pesawat Lufthansa ya. Jadi karena bentangnya sangat lebar memerlukan struktur kabel single layer ya. Di sini terlihat bagaimana kabel ini membentang dengan jarak 130 meter, jadi sangat panjang, dan tingginya 34 meter ya, sehingga pesawat Boeing, pesawat yang besar-besar itu bisa masuk di dalamnya. Nah, ini ditumpu oleh deretan kolom yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu menahan kabel-kabel single layer ini. Kemudian ini adalah contoh salah satu gedung pameran di Hannover. Nah, ini terlihat bagaimana kabel-kabel tunggal ini menahan struktur atap di atasnya. Nah, peran arsitek di dalam hal ini adalah selain merancang struktur secara keseluruhan adalah mendesain dari detail-detail sambungan antara bagian kabel menuju atap, kemudian yang kedua bagian kabel menuju pondasi yang di bawah. Ini terlihat bagaimana arsitek mendesain detail-detail simpul ya dengan sangat indah menjadi satu unsur estetika bangunan. Kemudian ini contoh lagi, jadi bagaimana struktur kabel itu membentang dari ujung satu ke tengah, kemudian ujung yang lain. Nah, ini kabel-kabel balok kabel ya. Nah, ini double layer yang sekarang ini double layer. Jadi ada layer atas dan layer bawah, kemudian ditumpu oleh 3 kolom ya untuk masing-masing trave. Nah, kolomnya dibuat dari pipa baja ya. Kemudian ada penahan di tengah itu berupa truss ya, truss 3 dimensi. Jadi ini merupakan, kalau di minggu lalu saya sampaikan sebagai salah satu dari sistem space frame ya, atau truss frame ya, truss yang membentuk segitiga. Nah, ini satu contoh jembatan yang sederhana ya, jembatan yang sederhana yang ditumpu atau ditahan ya menggunakan struktur kabel ya, sehingga jembatan ini bisa stabil. Merupakan jembatan yang disusun atau dengan bahan kayu ya, kemudian bagaimana diuntai atau diikat dengan struktur kabel. Beberapa studi visual akan saya sampaikan berikut ini yang seluruhnya menggunakan struktur kabel. Ini Richard Rogers membuat gedung disebut Path Center ya di Princeton. Jadi kolomnya itu berbentuk V yang terbalik. Nah ini. Kemudian kabel-kabel itu menahan struktur atapnya
dengan beban atau titik-titik yang merata lalu disalurkan ke kolom yang berbentuk V terbalik ya. Kemudian disalurkan lagi ke fondasi. Nah, ini satu contoh lagi bagaimana sebuah gedung distributor dari perusahaan mobil Renault ya, atau workshop dan showroom ya dari mobil Renault dirancang dengan menggunakan struktur baja WF, kemudian menahan kabel-kabel dari ini yang menahan atap dari seluruh bangunan. Bentuk yang lain itu oleh Richard Rogers, Fleetwood Factory. Jadi ini sebuah pabrik ya. Bagaimana pabrik ini atapnya seluruhnya ditahan oleh kabel. Ini secara skematik, ini skala manusianya. Jadi pabrik ini cukup besar, seluruh atap itu ditahan oleh kabel, kemudian disalurkan ke simpul pertama, kemudian disalurkan kembali ke kolomnya ini berbentuk atau berbentuk pipa ya, pipa-pipa yang menjadi kolom untuk tumpuan seluruh kabel yang ada. Detailnya sudah perhatikan, jadi bagaimana simpul ini menerima beban dari kabel-kabel, kemudian menyalurkannya ke kolom di bawahnya. Ini kolom, kemudian ini kabel-kabel. Lalu bagaimana arsitek merancang sebuah plat yang menjadi simpul dari kabel-kabel yang membebani seluruh bangunan. Nah, ini bentuk dari samping atau rangkaian dari kolom-kolom penahan struktur bangunan. Kemudian ini terlihat bagaimana dalam area yang luas, yang sangat luas ini bisa ditahan hanya dengan 4 kolom ya. Kolomnya pun bukan kolom satu batang, tapi juga rangkaian dari beberapa batang baja, kemudian menahan seluruh kabel, dan kabel itu menahan seluruh atap dari bangunan pabrik ini ya. Jadi terlihat bagaimana kabel primer ini menahan beban yang tersalur dari beberapa titik terkumpul di kabel primer, kemudian 4 kabel primer ini ditahan oleh kolom ya, yang secara keseluruhan terdiri dari 4 kolom setiap bangunan pabrik. Nah, ini juga salah satu contoh lagi sport center di Berlin ya. Jadi bagaimana seluruh atapnya ini tertahan oleh deretan kolom-kolom baja, pipa baja ya. Jadi arsitek dalam hal ini di dalam merancang bangunan kabel itu dia mesti memikirkan ya aspek keindahan, karena ini merupakan kolom yang terekspos, sehingga beberapa arsitek membuat tumpuan atau kolom-kolom yang berbeda satu arsitek dengan arsitek lain. Ini bagian dalam ya dari bangunan sport center tersebut. Jadi seluruh atap ini ditahan oleh kabel-kabel menuju tumpuannya berupa deretan kolom-kolom yang dibuat dari pipa baja.
Satu contoh yang menarik adalah International School di Lyon, Perancis ya. Di sini ada terlihat struktur kabel yang membentuk bentuk cembung ya, bentuk cembung. Di sini ada batang-batang penekan sehingga bentuknya menjadi tembung, kemudian merentang sepanjang bangunan. Jadi atapnya ini ditahan oleh struktur kabel secara keseluruhan. Kemudian ada juga kolom-kolom di luar yang menahan juga. Jadi ini sepertinya tanah, tapi ini sebenarnya atap bangunan ya, atap bangunan yang ditutup dengan rumput, atap bangunan ditutup dengan rumput dan seluruhnya merupakan atap gantung. Ini adalah apa? Gambar-gambar desain dari International School tersebut. Nah, sekali lagi bangunan hanggar yang seluruh atapnya juga merupakan struktur gantung yang menggantung menggunakan kabel pada seluruh gedung hanggar ya, kemudian disalurkan pada kolom-kolom ini ya. Satu jembatan yang ada di Belanda dirancang oleh Santiago Calavatra, arsitek Spanyol ini banyak merancang jembatan ya, jembatan yang menggunakan struktur kabel ya. Jadi seluruh jembatan ini kemudian ditahan oleh kabel-kabel yang ada dan bentuknya pun juga unik ya. Jadi jembatannya melengkung kemudian ditahan oleh kabel yang dimiringkan ya. Jadi Calavatra memang merancang beberapa jembatan dengan bentuk-bentuk yang tidak lagi kaku ya. Dia merancang dengan kolom-kolom yang dibuat miring, kemudian ada juga rancangannya ditumpu oleh busur ya, berbentuk busur. Ini bentuk lain. Kemudian University of Chicago yang di situ ada gedung untuk olahraga. Nah, terlihat bagaimana kabel-kabel itu menahan seluruh atap dari gedung olahraga. Ini terlihat desainnya bagaimana atap ini secara keseluruhan 3 titik ditumpu oleh kolom yang tinggi di sebelah kiri dan 1 titik lagi ditumpu oleh kolom di sebelah kanan. Oke, ini adalah stadion kriket ya di Melbourne, Australia, menggunakan struktur atap gantung. Nah, ini terlihat bagaimana penyaluran gaya ya dari tribun ya. Di sini terlihat bagaimana tribun stadion itu apabila mendapatkan beban dari atas ya, beban dari atas, maka yang merah ini merupakan penyaluran gayanya ya dari kabel ini menahan struktur kabel truss, kemudian disalurkannya ke ini ke kolom-kolom, ada 3 kolom besar dan seluruhnya merupakan gaya tekan ya, gaya tekan
ke pondasi tekan. Kemudian dengan adanya gaya dari samping oleh angin ya, itu juga memberikan reaksi pada ini atap tribun, kemudian disalurkan gaya-gayanya ke tiga tumpuan dasar di sini pondasinya secara tekan ya, gaya tekan. Kemudian apabila mendapatkan gaya dari bawah, jadi tiupan angin dari bawah, maka penyaluran gayanya itu disalurkan dengan penyaluran gaya tekan maupun tarik. Jadi yang merah ini gaya tekan, yang hitam adalah gaya tension atau tarik ya. Sehingga kalau tadi itu mendapatkan gaya dari atas maupun dari samping, kemudian menyalur gayanya secara tekan, begitu mendapatkan beban dari bawah, maka kolom yang ketiga ini atau bagian yang ketiga ini harus menyalurkan gaya tarik ya. Jadi ini bagian ini yang tadinya menyalurkan gaya tekan, sekarang ini menyalurkan gaya tarik. Sehingga harus diantisipasi atau dirancang ya strukturnya agar komponen yang di sini bisa menerima gaya tekan maupun gaya tarik. Oke. Lalu ini akan saya perlihatkan bagaimana struktur kabel ini dirancang untuk bangunan-bangunan bentang lebar ya. Saat ini banyak digunakan untuk fungsi airport. Ini merupakan airport yang lama ya, di Washington, Dulles Airport. Ini dibangun tahun 62. Arsiteknya adalah Eero Saarinen. Jadi ini merupakan airport awal ya yang menggunakan struktur kabel, dan atapnya itu terletak di atasnya kabel. Ini terlihat di sini. Jadi ini adalah batang-batang kabel. Kemudian bebannya atau penutup atapnya itu diletakkan di atasnya. Sehingga menimbulkan tadi kalau di teori awal menimbulkan kestabilan ya, dengan beban tersebut maka atapnya ini menjadi stabil. Jadi bentuknya tetap melengkung demikian ya. Nah ini jadi ini merupakan contoh awal dari airport yang ada di dunia ya, karena dibangun tahun 62. Kemudian di sini terlihat bahwa kolom ini selain menerima menyalurkan beban pada sumbunya ke pondasi, dia juga menerima beban momen ya. Jadi di sini selain menahan gaya tekan dari kolom, juga menahan menahan momen yang disebabkan oleh tarikan kabel di sini. Nah, di sini terlihat bagaimana airport itu ketika dibangun, kemudian ketika dicor ya dengan beton bertulang, dan di sini ada balok-balok yang menahan dari seluruh kabel yang ada. Contoh yang lebih modern adalah airport di London, Stansted Airport, menggunakan struktur kolom baja yang diperkuat dengan kabel. Jadi ini kolom baja
kolom pipa baja. Kemudian untuk menstabilkan kolom yang bagian-bagian ujungnya ini harus ditarik dengan struktur kabel. Jadi peran dari struktur kabel ini adalah menstabilkan kolom untuk bisa menahan atap space frame yang ada. Kemudian yang berikut adalah yang lebih baru adalah airport di Munich, Jerman ya. Jadi bagaimana atap ini seluruhnya ditahan oleh kolom-kolom yang berjajar. Atap ini terbuat dari membran dan bahan seperti mika ya, bahan tembus pandang dari plastik yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk lengkung, kemudian ditahan ya, lengkung itu ditahan oleh kabel-kabel primer menuju kolom. Ini adalah suasana atau desain ya, desain dari dalam. Terlihat sebagian atapnya merupakan atap dengan penutup membran, kemudian di bagian lain yang membutuhkan pencahayaan menggunakan bahan sejenis mika. Lalu satu contoh airport di Spanyol ya, jadi di sini menggunakan struktur dengan bahan kayu yang ditopang oleh kolom-kolom baja, kemudian atap ini secara keseluruhan dibentuk atau distabilkan dengan menggunakan kabel-kabel yang terentang dari balok kiri dan balok kanan. Jadi menggunakan kabel-kabel yang ditahan ya, ditahan oleh dua balok. Bentuknya memang unik ya, unik dan bahan atapnya ini menggunakan bahan kayu. Ini detailnya ya, bagaimana kabel-kabel itu menahan ya dari bagian-bagian atap bangunan. Kemudian banyak juga gedung-gedung olahraga dan stadion yang dirancang menggunakan struktur kabel. Ini adalah karya dari Frey Otto yang sangat terkenal pada Olimpiade Munich di Jerman. Frey Otto merancang bangunan-bangunan olahraganya menggunakan sistem jaring dan kabel ya. Jadi di sini terlihat struktur atapnya yang transparan, kemudian ditahan oleh struktur jaring, kemudian kabel-kabel primernya itu ditahan atau didukung ya, atau menggantung pada kolom-kolom melalui kabel-kabel yang lebih besar. Nah, ini terlihat bagaimana beberapa bagian itu ditahan oleh kolom, kemudian beberapa bagian itu ditahan oleh pondasi tarik ya. Ini memperlihatkan bagaimana Frey Otto merancang atap bangunan podium dari stadion ini menggunakan struktur jaring yang kemudian disalurkan oleh kabel-kabel menuju kolom-kolom yang
tinggi di setiap tepi podium. Nah, ini lihat bagaimana salah satu dari fasilitas olahraga ya, dengan kolom yang sangat besar yang seluruhnya menahan struktur jaring dan kabel yang ada. Ini sisi lain. Nah, kemudian juga terlihat bagaimana seluruh seluruh bagian dari atap ini tertahan oleh kabel-kabel menuju kolom. Tentu kolomnya harus dimiringkan untuk bisa menstabilkan seluruh bagian struktur dari atap dari stadion ini. Ini tampilan dari sisi yang lain. Kemudian terlihat di sini bagaimana kabel-kabel itu menahan atap ya, terutama bagian atap dari podium sebuah stadion di City University in Paris ya, di Paris. Ini penutup stadion itu terbuat dari membran. Nanti membran kita akan melakukan pembahasan secara khusus untuk struktur membrannya. Oke, kemudian ini adalah stadion di Manchester ya, City of Manchester. Di sini terlihat sudah ada perbedaan ya, struktur atapnya dengan yang sebelumnya. Jadi ada kelengkungannya ya, jadi lebih dinamis stadion ini karena dibuat lebih baru tahun 2003 ya. 2009 ini terlihat juga stadion di Aachen, Jerman ya. Nah, selain stadion juga beberapa gedung serbaguna dan gedung pameran. Le Corbusier tahun 65 sudah merancang bangunan menggunakan struktur kabel. Di sini terlihat bangunan yang lain dibuat dengan beton bertulang, namun atapnya menggunakan struktur kabel ya. Ini terlihat struktur kabel, kemudian di atasnya ditumpangkan bahan atap steel deck ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana gedung expo ya atau gedung serbaguna, gedung pameran yang menggunakan atap kabel dan mendukung penutup atap dari bahan membran. Bahan membran itu dari kain yang dilapis dengan bahan plastik atau karet ya, sehingga kedap terhadap cuaca, namun masih bisa menyalurkan sinar ya. Jadi masih kalau siang hari ini terang ya. Nah, seluruhnya ditahan oleh kolom-kolom yang tinggi seperti ini. Nah, ini detailnya. Ada beberapa bagian yang ada exhaust untuk mengeluarkan panas ya. Satu lagi bangunan untuk fungsi stadion ya di Bremen, Jerman. Kemudian satu contoh untuk menutup hall ya, hall di antara dua
gedung ini bisa dilakukan menggunakan atap membran yang didukung dengan struktur kabel. Kemudian tumpuannya adalah menggunakan balok truss, ya, truss baja. Ini satu contoh ruang pamer ya di Pittsburgh. Nah, kemudian selain gedung-gedung juga ada jembatan yang strukturnya menggunakan struktur kabel. Ini contohnya jembatan yang sudah lama ya, dibangun sebelum tahun 19 atau di awal tahun 19 lah. Jadi ini jembatan di Brooklyn. Kemudian Golden Gate yang merupakan jembatan fenomenal dibangun tahun 37 menggunakan kalau tadi menggunakan kolom atau menara ya, menara dari bahan batu dan semen ya. Yang Golden Gate ini sudah menggunakan bahan baja ya. Yang lebih baru adalah Sanitarian Bridge. Jadi struktur gantungnya hanya pada bagian tengah ini yang tidak ada kabel primer, tapi kabelnya sama menggantung girder atau bagian jembatan ini dengan jarak yang sama, semuanya menuju ke ujung atas dari jembatan. Jadi ini dibuat tahun 75, Nasir Bridge. Talmadge Bridge ini merupakan satu contoh juga jembatan yang cukup panjang menggunakan dua kolom dari beton bertulang ya. Jadi untuk tren yang saat ini kolomnya tidak lagi menggunakan baja tapi menggunakan beton bertulang. Kemudian kabel-kabel itu menggantung jembatan dengan jarak yang sama menuju satu titik ya di kolom beton bertulang ini. Ini contoh yang lain, jembatan gantung. Di Jepang ini hampir sama ya dengan Golden Gate. Jadi ada kabel primer yang menggantung kabel sekunder dan kabel sekunder tersebut menahan bodi dari jembatan. Di Cina juga demikian. Jadi ini jembatan yang dibangun tahun 97 menggunakan kabel primer yang besar, kemudian kabel sekunder menahan batang jembatan. Contoh lagi, Alex Fraser Bridge tahun 83 sampai 86. Nah, kemudian ini berada di dekat kota ya, dari di tepi kota sehingga merupakan bagian dari keindahan kota di
Ini terakhir adalah jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia menggunakan struktur gantung. Satu tadi yang saya sebut sebagai karya dari Santiago Calavatra adalah jembatan yang melingkar ya. Kemudian penggantungnya bukan lagi kolom tapi menggunakan bentuk busur. Ini sangat indah ya. Kemudian ini satu contoh stadion Manchester ya, menggunakan struktur gantung untuk menahan atap. Nah, peran dari arsitek salah satunya adalah merancang bagaimana detail-detail dari tumpuan-tumpuan antara bagian kolom dengan tumpuan atau bagian kolom dengan penutup atap ya. Nah, simpul-simpul ini yang merupakan merupakan bagian yang harus dirancang secara khusus untuk alasan kekuatan maupun estetika. Nah, ini contohnya, jadi beberapa bagian ini pertemuan antar kabel, kemudian pertemuan antara kabel dengan kolom itu harus dirancang secara khusus karena ini terekspos, sehingga arsitek dalam hal ini mesti merancang secara khusus bentuk-bentuknya di samping unsur kekuatannya. Nah, ini adalah bagian kabel yang menuju pondasi. Jadi pondasi ini bukan pondasi tekan, tapi pondasi tarik. Nah, ini adalah bagian di ujung kolom, di mana dia harus bisa menahan dari seluruh kabel dari atap maupun dari jembatan ya, kalau kabel itu menahan jembatan. Demikian, jadi saya sampaikan tadi prinsip-prinsip dasar dan contoh-contoh dari struktur kabel yang selama ini ada. Sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu yang membatasi, maka saya akhiri materi perkuliahan struktur kabel pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.